Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini aku akan berbagi tentang eh, fire sprinkle system. Di sini aku akan bahas tentang bagaimana cara kerjanya, model yang sering kita temui di bangunan, dan tipe-tipe kepala dari sprinkle ini. Jadi sprinkle system ini adalah salah satu alat pemadam kebakaran yang sering kita jumpai. Sprinkle ini sering kita temui di gedung-gedung, bentuknya seperti ini, dan mungkin teman-teman banyak juga yang bertanya, ini fungsinya untuk apa? Jadi sprinkle itu adalah alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis dengan cara mengeluarkan air atau zat cair lainnya. Jadi dia akan secara otomatis mengeluarkan air kalau ada kebakaran. Bagaimana cara kerjanya? Dalam gambar ini saya akan coba jelaskan sedikit. Ketika ada api atau kebakaran yang terjadi, maka api itu akan menyebabkan suhu di tempat itu naik, semakin panas. Nah, apabila suhunya sudah naik semakin panas, maka nanti di kepala sprinkler ini ada yang namanya tabung kacanya, memiliki tabung kaca. Di dalam tabung kaca itu ada air raksa. Nah, saat suhu sudah panas, air raksa ini akan bereaksi. Nah, saat suhunya sudah mencapai titik tertentu, maka tabung kacanya akan pecah. Nah, tabung kaca ini suhu titik pecahnya itu beda-beda. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya ada, itu tergantung warna tabung kacanya. Nah, saat tabung kaca ini sudah pecah, karena fungsi dari tabung kaca adalah untuk mendorong penutup dari kepala sprinkle ini, saat dia pecah maka penutup sprinkle ini akan turun dan jatuh dan menyebabkan kepala sprinkle ini terbuka. Nah, kalau kepala sprinkle ini sudah terbuka, air akan keluar dari kepala sprinkle ini. Nah, seperti di gambar ini. Nah, di lapangan atau yang sering kita temui pada bangunan itu ada 3 jenis sistem sprinkle, yang dimana itu ada dry pipe system, wet pipe system, free action pipe system. Nah, di gambar ini adalah menggambarkan wet pipe system atau pipa basah, yang berarti semua pipa atau jaringan pipa sprinkle ini sudah terisi oleh air. Nah, ini adalah valve yang di sini, baik itu di bawah valve, pipa di bawah valve atau di atas valve sudah terisi dengan air semua. Nah, apabila terjadi kebakaran, maka kemudian mengenai kepala sprinkle ini dan kepala sprinkle ini pecah kacanya, maka airnya akan langsung keluar seketika itu juga. Nah, yang kedua ada namanya dry pipe system. Nah, untuk dry pipe system ini berbeda dengan wet pipe system. Jadi pipa setelah valve ini atau jaringan sistem sprinklernya itu adalah pipa kosong, pipa kering. Belum ada airnya, karena air masih berada di bawah valve kontrolnya. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah dia bisa digunakan pada suhu yang berbeda-beda. Jadi kalau dia berada di suhu yang dingin, suhu sangat dingin, air di dalam air tidak akan membeku. Nah,
Itu kelebihannya. Nah, dan berbeda dengan yang wet pipe system, ini tidak cocok digunakan di wilayah yang bersuhu dingin, karena airnya apabila kelamaan di dalam jaringan pipa ini, maka nantinya akan membeku dan tidak bisa berfungsi pada saat dibutuhkan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, saya jelaskan di gambar ini ya. Di atas ini ada udara. Nah, di bawahnya ini air. Nah, di jaringan ini adalah pipa yang tidak ada airnya. Dia terisi oleh udara, gas. Nah, udara ini tetap dijaga tekanannya. Dia tekanannya lebih besar dari air. Supaya palap ini tetap tertutup ketika belum digunakan. Tapi apabila terjadi kebakaran, kepala sprinkler ini pecah, maka udara dengan tekanan yang tinggi tadi akan keluar dan menyebabkan tekanan udara di dalam jaringan ini mengecil, berkurang, lebih kecil dari tekanan air. Nah, karena tekanannya lebih kecil, maka air ini akan langsung rilis, akan langsung keluar melewati palap ini secara otomatis dan akan langsung mengisi seluruh jaringan pipa dan akan keluar melalui kepala sprinkler yang pecah tadi. Nah, dan yang ketiga ada namanya pre-action system. Pre-action system ini sama dengan hampir sama dengan dry pipe system, tapi ada bedanya. Pre-action system ini lebih kompleks karena yang mengontrol palap ini terbuka atau tertutup itu adalah kontrol adalah sebuah panel. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dalam pre-action system ini ada memiliki detektor, entah itu detektor asap, detektor panas, tergantung kebutuhan. Nah, apabila di detektor asap ini mendeteksi ada asap, ada panas yang berlebih, maka dia akan mengirimkan sinyal ke panelnya. Nah, nanti panel ini juga akan mengirimkan sinyal ke solenoid. Nah, sinyal yang dikirimkan adalah sinyal yang memerintahkan solenoid untuk membuka palap. Nah, apabila palap itu sudah terbuka, air yang bertekanan yang bertugas menekan pelatuk ini, kunci ini akan terbuang keluar, terbuang bebas, akan di drain secara otomatis. Nah, karena air ini keluar, maka tekanan air yang bertugas menekan pelatuk ini akan berkurang, maka pelatuk ini akan terdorong, akan bergerak untuk membuka. Setelah pelatuk ini terbuka, air yang ada di tempat penampungan akan langsung rilis ke jaringan pipa sprinkler kita. Jadi intinya untuk pre-action ini dia memiliki detektor atau sensor-sensor lain yang dikirimkan ke panel, kemudian panelnya itu memerintahkan solenoid untuk membuka pipanya, dan kemudian air yang tersimpan akan langsung keluar menuju jaringan sistem sprinkler yang ada. Nah, ada beberapa tipe kepala sprinkler. Ini berdasarkan bentuknya ya, dimana ada pendant, upright, sidewall, dan console. Nah, seperti ini yang paling sering kita temui di lapangan, yaitu yang memiliki kepala sprinkler dengan tipe pendant.
Nah, sprinkler di sini adalah yang sering banyak kita temui di perkantoran, gedung, dan pertokoan. Nah, ini adalah kepala sprinkler upright. Sistem ini menggunakan sistem semprotan air arah atas dengan deflektor cekung. Nah, ini cekung, maka mengakibatkan air yang keluar akan membuat sebuah kubah. Tipe ini biasa dipakai untuk sistem pipa kering, dry pipe system. Nah, ini yang model sidewall. Jenis sprinkler ini biasa dipasang pada ruangan yang kecil seperti ruangan hotel disebabkan ruangan yang terbatas. Cara kerjanya sama aja, cuman beda pada bentuknya. Nah, dan tipe ini yang paling bagus, yang paling imut lah. Tipe kepala sprinkler konsial. Sprinkler tipe ini biasanya dipasang di tempat tinggal dan biasanya terletak di dalam plafon dan ditutupi dengan lapis yang dekoratif. Karena bisa dilihat di gambar ini juga dia nggak terlalu kelihatan bahwa ini adalah sprinkler dan mulai memiliki nilai estetika juga. Nah, ada tipe kepala sprinkler berdasarkan kecepatan responnya itu berbeda-beda ya. Itu untuk kecepatan standar, tipe ini banyak digunakan untuk pabrik, pertokoan, daerah industri. Tipe ini menggunakan sensor air raksa dengan bola kaca ukuran 5 mm. Nah, yang ada juga yang fast respon, ketebalan kacanya 3 mm, lebih tipis dari yang kecepatan standar, dan ini digunakan pada tempat-tempat yang dimana orang banyak berkumpul. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, glass box atau tabung kaca pada kepala sprinkler itu memiliki waktu pecah yang berbeda-beda, tergantung warnanya. Nah, ini adalah kode warna yang ada di kepala tabung kaca glass sprinkler. Nah, kalau teman-teman menemui warna raksa yang orange, itu berarti dia akan pecah kacanya pada suhu 57 derajat Celcius. Nah, yang banyak digunakan itu yang memiliki tabung kaca warna merah. Air raksanya merah, itu akan pecah pada suhu 68 derajat Celcius. Nah, yang paling lama pecah atau sangat tahan itu kalau ada yang memiliki warna air raksanya hitam atau tabung kacanya hitam, dia akan pecah pada suhu 227 derajat Celcius. Nah, itu aja sih. Sekian.